Selamat datang pada tutorial bagaimana kita akan menggunakan Microsoft Project. Di sini saya menggunakan Microsoft Project 2013. Nah, dalam Microsoft Project ini kita dapat membuat atau melakukan scheduling proyek kita yang akan kita lakukan nanti. Nah, setelah seperti yang kita ketahui, kita sudah membuat aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan selama proyek kita berlangsung. Nah, untuk memasukkan ke dalam Microsoft Project, kita dapat memasukkan di text name, kita dapat mengetik secara langsung seperti itu, atau kita dapat mengkopinya saja. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan mengcopy semua ke dalam Microsoft Project. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan tanggal mulainya. Dalam proyek ini, kita memulai proyek ini pada tanggal 21 November 2020. Nah, dalam proses selanjutnya ini adalah kita menyesuaikan menyesuaikan apa yang seperti di WBS yang telah kita buat, di mana terdapat misalkan aktivitas nomor 1 dan 2 masuk ke dalam level 3 dan masuk ke dalam aktivitas 1.1 yaitu observasi, dan observasi masuk ke dalam WBS level 1-nya merupakan inisiasi project, dan seterusnya. Kita melakukan ini sesuai apa yang ada di WBS yang telah kita buat sebelumnya. Kita melakukannya sampai semua sudah masuk ke dalam level sesuai dengan WBS yang telah kita buat. Apabila kita sudah selesai mengelompokkan aktivitas-aktivitas masuk ke dalam level berapa saja sesuai dengan WBS, maka selanjutnya adalah kita memasukkan durasi setiap aktivitas. Nah, misalkan pada aktivitas nomor 1 mempunyai durasi 2 hari, dan aktivitas 3 mempunyai durasi 3 hari, dan seterusnya sampai semua aktivitas durasinya sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan predecessor dari masing-masing aktivitas. Diketahui kan beberapa predecessornya sudah kita buat di dalam laporan perancangannya dan akan kita masukkan ke dalam Microsoft Project. Nah, untuk predecessor nomor 2 sendiri itu adalah aktivitas nomor 1. Nah, karena aktivitas nomor 1 berada di baris keempat, maka kita akan menuliskan predecessor aktivitas 2 sebagai nomor 4, dan begitu seterusnya. Nah, dan berlaku juga nomor 3 punya predecessor nomor 5 pada baris kelima, karena baris kelima memuat aktivitas nomor 2, dan seterusnya. Dan kita masukkan predecessor ini sampai semua aktivitas yang
ada di dalam proyek kita, predecesornya telah dimasukkan. Nah, di dalam beberapa aktivitas dalam proyek itu terdapat satu aktivitas yang mempunyai dua predecessor. Nah, untuk penulisan di dalam Microsoft Project ini, apabila terdapat aktivitas yang mempunyai lebih dari satu predecessor, maka penulisannya akan menggunakan koma untuk memisahkan predecessornya. Misalkan pada aktivitas nomor 7 mempunyai dua predecessor, yaitu aktivitas nomor 5 dan 6, maka penulisannya, karena aktivitas nomor 5 dan 6 terdapat di baris 11 dan 12, maka penulisannya akan menjadi 11,12, dan itu sama seperti aktivitas nomor 9 yang mempunyai 3 predecessor, yaitu predecessor nomor 5, 7, dan 8. Maka penulisannya akan menggunakan koma untuk memisahkannya. Selanjutnya, ini terdapat aktivitas yang mempunyai hubungan dengan aktivitas di predecesornya. Misalkan pada aktivitas 12 ini hubungannya dia akan mempunyai hubungan finish to finish, atau aktivitas tersebut berjalan beriringan dengan aktivitas nomor 11 atau mempunyai akhir yang sama dengan aktivitas predecesornya. Nah, kita akan menuliskan, pada penulisannya kita menuliskan aktivitas predecesornya dengan ditambahkan FF. FF merupakan kode finish to finish. Nah, setelah semua aktivitas predecesornya sudah dimasukkan, maka gancarnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, gancarnya itu akan menyesuaikan dengan predecessor yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, sehingga pada proyek ini itu dapat kita lihat bahwa proyek ini akan selesai pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2021. Nah, atau dalam 51 hari kerja ini akan selesai proyek ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengetahui berapa free slack dari proyek ini. Nah, untuk beberapa ada mempunyai slack yang beragam, ada yang 8, 4, dan 52. Namun untuk di jalur kritis itu menggunakan slack yang 0, yang mempunyai slack 0 hari. Untuk total slack sama seperti free slack-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan resource atau kita memasukkan resource yang dibutuhkan dalam proyek ini. Nah, sudah seperti yang kita ketahui, resource-nya sudah kita buat terlebih dahulu dalam lembar laporan. Nah, maka kita tinggal memasukkan resource ini ke dalam Microsoft Project. Cara memasukkannya sama seperti cara kita memasukkan aktivitas tadi. Kita dapat mengetik langsung atau kita dapat meng-copy dan paste di kolom resource name. Selanjutnya adalah kita menentukan tipe dari setiap resource yang ada di dalam proyek kita. Nah, ada 3 tipe. Yang pertama work atau kerja,
yang kedua adalah material, dan ketiga adalah cost. Nah, kita menentukan bahwa misalkan pada jerami ini mempunyai tipe resource material. Nah, agar mempermudah dan mempercepat, kita tinggal istilahnya menarik saja material yang sama, tinggal kita tarik seperti di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya untuk tipe yang cost itu seperti pada pada resource pembuatan formulasi, itu kita ganti menjadi tipenya cost. Nah, selanjutnya adalah material. Material label ini adalah atau unit yang digunakan untuk mengukur. Misalkan pada jerami kita menggunakan tipe materialnya atau misalnya adalah kilogram. Bahan kimia juga sama, kita mempunyai kilogram. Dan untuk air kita menggunakan materialnya, unitnya adalah liter. Nah, sementara untuk mesin, ini mesin packing, pembuatan triplek dan cutter, kita menggunakan unitnya adalah unit. Dan untuk selang itu kita menggunakan meter. Nah, untuk yang cost dan work ini, materialnya itu tidak bisa dirubah, sudah dari softwarenya memang begitu. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan resource yang telah kita list tadi ke dalam Gantt chart atau ke dalam schedule yang telah kita buat tadi. Nah, kita kan sudah membuat resource apa aja yang harus masuk ke dalam aktivitas apa saja. Nah, kita bisa memasukkan di dalam resource name. Nah, dalam resource name ini kita tinggal memilih resource apa saja yang masuk ke dalam aktivitas-aktivitas proyek. Misalkan pada aktivitas pertama itu resource yang masuk adalah akomodasi, dan kedua adalah akomodasi dan ATK. Dan kita akan memasukkan semua resource pada aktivitas yang telah kita buat sebelumnya di dalam rancangan proyek.
setelah semua resource-nya sudah dimasukkan, maka Ganchart akan menampilkan seperti ini. Ganchart-nya akan berubah seperti ini, dimana pada setiap akhir dari durasi itu akan terdapat tambahan resource apa saja yang akan dipakai di proyek ini. Sekian tutorial penggunaan Microsoft Project pada kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih.